Kayaknya abang bisa langsung cek sendiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore. Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. adik-adik saya sekalian. Silakan dilanjut, saya monitor sambil Abang mencatat. Lanjut. Jadi ke Jakartanya kapan, Bang? Pertengahan bulan deh, insya Allah. Oh. Bukan. Itu Awal katanya- bulan habis Lebaran. Oh, kirain. Karena abang kemarin Siap. bilangnya akhir kan? Siap. Lebaran ternyata kita dulu. Lanjut. Siap. Nah, ini yang tadi saya jelasin ke Bang Christian. Abang udah ada belum di sini? Soal tempat lahir Yesus, gereja Nativity, tempat pilgrimage dan rute di Bethlehem. Ini tempat lahirnya Yesus. Di sini yang tadi saya udah tunjukin, Bang. Nih. Saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 ini ditemukan oleh dan dibangun oleh Saint Helena. Ini yang tadi saya tanya sama abang tahu Saint Helena nggak? Yang sebagian besar masih di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi tempat lahirnya ya. Nah, tempat lahirnya ini yang menemukan Saint Helena. Saint Helena ini penyembah Zeus sebelum dia nyembah Yesus. Nah, kalau kita ke FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries, ini dari Departemen Israel, dan ini dia ngomongin soal tempat meninggalnya. Kan tadi tempat lahirnya. Nah, ini tempat meninggalnya. Habis itu, sebentar ya. Nah, nih. Saya translate ya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus, Helena lagi nih Bang, datang mencari tempat itu. Hasilnya ia memerintahkan pembangunan gereja di sekitar lokasi ini. Meskipun ada banyak perdebatan tentang misi dan tujuannya, gereja bergaya Bizantium di abad keempat yang umum dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahirnya Saint Helena abad 4, tempat meninggalnya Saint Helena abad keempat. Habis itu kita ke CERC, Catholic Education Resource Center. Ini Bang Rosrum tahu nih pasti, Catholic Education Resource Center, CERC. Nah, di sini dia membahas Saint Helena sering digambarkan sedang memegang salib karena tradisi mengatakan bahwa ia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum membahas lebih jauh, beberapa informasi latar belakang diperlukan. Nah, ini lukisan Saint Helena. Nah, jadi di sini diceritakan, ini panjang, agak panjang. Jadi di abad keempat Bang, Saint Helena ini dia yang melegalkan ajaran Abang Kristen di tahun 312. Dia juga yang menemukan tempat lahir Yesus. Dia juga yang menemukan tempat meninggal Yesus. Dan kebetulan sekali begitu sebelum dia meninggal, kitab Abang keluar kodeks tertuanya, yaitu Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, jadi kan kita tadi membahas soal Islam dan Kristen, yang mana yang pagan. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, selama Bible abad 1, abad 2, abad 3 nggak ada, berarti secara sejarah, agama Abang ini datang dari Saint Helena dan Konstantin, yang notabene-nya sebelum mereka beragama Kristen, mereka adalah pure 100% pagan. Begitu Abangku. Kalau ada data pembantahnya, atau ada ininya, tanggapannya silakan. Ya itu kan tulisan Bangnya. Jadi saya saya tetap data saya A1 yaitu kitab suci. Ya, data A1 itu adalah menurut saya data primer yang tidak bisa dibantah. Boleh saja nanti orang lain juga mencatat begini, mencatat begitu, karena orang banyak kan juga melakukan penelitian tapi tidak tahu penelitiannya seperti apa. Jadi tetap saya tolak data itu Bang. Kenapa saya tolak? Karena memang data yang saya percaya adalah data primer. Data primer itu apa? Yaitu kitab suci itu sendiri. Kan Bible-nya abad keempat Bang. Gimana bro? Kan Bible-nya, Gospel-nya, perjanjian barunya onwards, kan abad keempat Abangku. Iya, makanya tetap maksud saya, apapun tulisan itu, kalau itu bukan tulisan yang betul-betul berbasis dengan kitab suci, saya tetap tidak terima. Oke. Saya mungkin juga sama dengan Abang juga kan, kalau ada data di luar Quran, apa Abang percaya juga?
Ya, lihat dulu datanya dari mana. Nah, ini saya punya data Bang. Abang percaya nggak data ini kan gitu? Oke, silakan. Ini data tentang Islam, ya kan? Nah, ini bukunya. Saya kira Abang pasti tidak percaya buku ini, gitu kan? Coba. Tapi nggak tahu. Coba dulu ya, bentar ya. Ini Bang. Ini penulisnya bukan orang Kristen, tapi Islam. Namanya Dr. Amin Riyad La'ribi, ahli sejarah. Ini Bang ya. Ya, saya Ini tahu tuh bukunya. bukan buku ditulis siapa, tapi orang Islam nih, ya. Saya tahu Coba bukunya. dicek. Coba Bang dicek. Saya tahu bukunya. Nih, tulisannya adalah Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Yes. Menguak nubuat tentang Nabi akhir zaman dalam kitab suci agama Samoa kuno Persia. Nah, di sini Bang, cuma kalau kita baca lebar begini, panjang begini, ya kan, lama waktunya. Tetapi di sini Bang, Zoroaster itu apa? Nih coba ya. Zoroastrianism adalah salah satu agama Persia yang paling terkenal dan penting dibahas dalam studi perbandingan agama. Peradaban Persia yang besar telah menerapkan Zoroastrisme selama 1000 tahun dan agama ini dikaitkan dengan seorang pria bernama Zarathustra, di mana orang-orang Majusi dan ulama mereka serta kelompok Zarathustra. Iya, cendekiawan dan sejarawan Muslim, ya, dan Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Dari sini Bang, bahwa Zarathustra inilah yang mengajarkan tauhid dan monoteisme. Ternyata kalau di sini saja kita lihat nih, ini sudah berbeda dengan Quran. Karena Quran yang mengajarkan tauhid kan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi di sini dikatakan seorang nabi yang membawa ajaran tauhid itu adalah Zarathustra. Dan ini oleh karena subjek Zoroastrianisme. Enggak, Zarathustra itu nama Tuhan, Bang. Zarathustra itu nama Tuhan. Coba Bang dilihat lagi ya. Selama 1000 tahun agama ini dengan seorang pria bernama. Masa Tuhan pria Bang? Gimana sih Bang? Oh iya, nama nabinya Zarathustra. Dan ulama mereka serta kelompok cendekiawan dan sejarawan Muslim Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi tuh, ya, yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Jadi ternyata ajaran tauhid itu bukan ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajarannya ini. Ini gimana nih Bang? Apa Bang terima data ini? Oke, boleh saya bantah Bang? Silakan Bang, silakan. Kan gini kan kalau diskusi kan gini Bang, abang buka data yang agak menyerang, habis itu saya buka data yang membantah, betul nggak? Silakan Bang, silakan. Boleh ya? Boleh. Boleh Bang. Oke. Soal Islam itu Zoroaster atau bukan? Jadi kalau kita buka datanya, ini dari Springer's Nature Link. Ini ada paper di sini, bisa di-download PDF-nya. From Polytheism to Monotheism, Zoroaster and Some Economics Theory. Jadi di sini ada paper, isinya abstract. Ini bacaannya panjang banget. Tapi kalau di sini saya search aja ya, karena papernya panjang banget nih. Iya Bang. Sama dia udah kayak buku juga. Sebentar ya. Saya buka aja, bentar. Nih, ini papernya. Nih ya, ini yang tadi ya. From Polytheist to Monotheist, Zoroaster and Some Economic Theory. Ini yang tadi abang bilang, Nabi Zoroaster itu dikredit first monotheist religion dan seterusnya. Tapi ada poin-poin di paper ini yang perlu saya tunjukin ke abang. Nih, saya translate. Era kekaisaran meredup pada jatuhnya kekaisaran Sasani ke tangan penaklukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sejak saat itu dalam panjangnya masa penindasan dan kemunduran hingga hari ini. Jadi agama Zoroaster ini dia itu justru Islam yang menghancurkan atau menghabisi karena dia Sasanian dan Iran. Nah, tapi kalau kita bisa lihat apa sih apa sih isinya agama Zoroaster ini? Sehubungan dengan tanaman dan hewan yang sangat kontras dengan agama lain yang penuh dengan aturan kesucian seperti Yudaisme dan Islam. Zoroatrisme secara umum tidak memiliki larangan makanan.
Nah, jadi kalau ajaran yang nggak ada larangan-larangan makanannya, nah itu berarti dari sini, dari Zoroaster. Habis itu dari sini juga, nah nih. Berarti oten ya, gak ada larangan makanannya. Udah, jangan gitu. Untuk mengukuhkan doktrin teologis dan etisnya, Zoroaster mempertahankan tetapi sekaligus mereformasi observasi tradisional. Pertama, ritual harian besar atau yang namanya yasna dipastikan sebagai fundamental, tetapi meskipun masih berpusat pada persembahan kepada air dan api, sekarang didedikasikan kepada ini nama Tuhannya, Ahura Mazda. Dan 6 Amenas pentas ini artinya Tuhan kecil. Jadi ada Tuhan besar, habis itu ada Tuhan kecil. Jadi agak lain kalau abang bilang Zoroaster itu monoteis. Karena monoteis itu Tuhannya satu. Sementara mereka itu Tuhannya ada 7. Satu Tuhan besar, habis itu ada 6 Tuhan kecil. Habis itu mereka juga kenal yang namanya priest. Priest itu apa ya? Zoroastrian priest, pendeta Zoroaster. Jadi mereka juga kenal yang namanya pendeta. Jadi di Zoroaster ini memang ada pendeta-pendetanya. Ini poin-poinnya ya, tanggung jawab pendeta-pendeta Zoroaster. Melaksanakan upacara yasna harian yang dalam bentuk yang berkembang memakan waktu sekitar 2 jam. Ini poin satu lah. Yang kedua, melaksanakan layanan untuk masyarakat pada saat inisiasi pernikahan dan kematian serta pada acara keluarga khusus. Itu pendeta mana tuh, agama mana tuh yang melakukan ini. Melaksanakan layanan ritual untuk komunitas pada 7 perayaan besar. Mengelola barashnom, ini acara dia. Ritual pemurnian, ini kayak, jadi Zoroaster ini juga ada yang apa namanya, yang percik-percik tuh yang dicelup-celup. Dia juga ada yang kayak gitu. Nah tapi yang ini. Baptis ya, kayak baptis. Iya betul, dari baptis. Ini. Nah, jadi sejak zaman prasejarah, ya ini kita, abang ada pembantahnya, silakan bang. Kalau Iya, belum sih, tapi saya lanjutin dulu. Tadi kan saya masih sedikit tuh ya bang. Biar selesai dulu bang, biar kamu tadi ngomong juga. Biar selesai dulu, selesai Enggak, dulu. sebenarnya saya tadi Ini kan keren belum ini loh. selesai. Baru 1 paragraf saya baca tadi kan. Bang Jibril kan sudah banyak tuh. Boleh nggak saya lanjutin? boleh dong. Oke. Baik, ini loh bang. Ini bantahan untuk data abang tadi. Nih. Hal penting kedua adalah membuktikan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad tertulis dalam buku Zoroaster tuh. Ya. Ya, Zoroaster ini Majusi. Jadi apa yang mencegah orang mukmin untuk meneliti subjek ini, belajar lebih banyak tentang bukti dan indikasi yang menunjukkan fakta ini. Jika kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab orang Majusi sebelum Islam tuh, maka ini merupakan kesaksian dari luar Islam tentang kebenaran Nabi terakhir ini dan dakwah beliau. Dan inilah merupakan undangan terbukti dari kitab-kitab non-Muslim kepada non-pengikut agama ini, dimulai dengan Zarathustra dan agama-agama lain untuk percaya bahwa Nabi besar ini dan untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau dari Tuhan mereka. Jadi di sini sebelum Islam ada, sudah ada ya yang membuktikan bahwa Nabi ini telah diberitakan dalam kitab orang Majusi. Iya, nubuatan lah. Kenapa? Ini Nubuatan lah. enggak Iya, ada tapi nyerangnya sudah sama dibahas Rasulullah di ini. sini. Mungkin Jadi- nanti Gurunda masuk juga ya, Bang. Iya. Jadi sebelum Islam ada, terkait dengan Nabi Muhammad sudah disampaikan di dalam Zoroastrianisme ini atau Majusi ini, ya kan? Apa itu artinya? Jadi informasi yang ada dalam Islam ini kutipan dari sini. Itu di mana bang? Ini tadi nomor halaman 3 masih buku yang sama. Enggak, karena bukan kok abang tiba-tiba lompat ke situ. Ya, iya kan. Karena saya di baca. kitab Masa saya di baca kitab semua, suci Bang? orang Hindu Kalau juga saya ada. baca semua bang, ini banyak sekali. Bukan. Bang. Saya ambil yang intinya aja bang. Di kitab orang Hindu juga ada Nabi Muhammad ini apa segala macam, bukan berarti ini enggak Iya, maksudnya, relevan ke Bang, sana. Abang tadi Oke, boleh saya bantah dulu deh. Boleh saya bantah nggak? Habis itu terserah sih. Bang ke-mute itu bang. Saya mau nambahin dikit. Bang Jibril dulu nggak apa-apa. Iya, enggak Bang Rosrum silakan. Iya gini, jadi yang dimaksud dengan Bang Christian ini itu
kita pun terpengaruh dengan kaum Zoroaster ini kan kaum Majusi ya. Mereka itu memang rata-rata menguasai bahasa Aram atau bahasa Arab Majusi ya gitu. Nah, memang kaum Majusi itu sejak zaman pra Al-Masih, pra Isa, itu juga orang Majusi ini juga punya seperti nubuatan-nubuatan. Jadi di pelajaran kami di Kekatolikan itu kalangan-kalangan Zoroaster Majusi ini sebenarnya sudah ada kaumnya gitu. Mereka terpecah menjadi dua. Ada yang masih mempertahankan monoteis dan ada yang sudah terpecah, misalkan di Perjanjian Lama mereka membuat patung lembu emas dan segala macam. Jadi di zaman-zaman Perjanjian Lama itu kaum ini itu sudah ada, itu di dalam gereja Katolik dalam buku-buku sejarahnya. Kita bisa ke perpustakaannya. Itu dulu sih. Jadi mungkin Bang Christian juga perlu mengkorelasikan ke sana karena apa? Waktu Isa lahir atau Yesus lahir itu juga ada orang Majus yang datang. Dan itu kesalahan itu dibantah oleh Bapak Gereja sekarang bahwa tentang orang Majus datang itu posisi Yesus usia berapa. Dan ini masih diperdebatkan sampai dengan sekarang. Akhirnya pergeseran kan di tahun 2004-2006. Terima kasih. Oke, saya sambung mulai ya. Wah, mantap. Ini saya mau membantah yang Bang Christian tadi bilang soal monoteis. Sebenarnya tadi saya udah tinggal dikit lagi sih. Ini di discussions and conclusions, pembahasan dan kesimpulan. Di sini dibilang ini soal Zoroastrianism ya. Dua isu telah lama menyulitkan untuk mengidentifikasi Zoroastrisme sebagai monoteis sejati, keberadaan dewa-dewa yang lebih rendah dan dualisme. Jadi Zoroastrism ini atau Zoroaster itu bukan monoteis pure, tapi dia punya dualisme. Ya, itu satu. Habis itu kita ke Alkitab Sabda, ini yang Bang Rosrum bilang tadi. Seorang nabi di Persia yang diperkirakan mati tahun 551 sebelum Masehi, walaupun beberapa ahli memperkirakan jauh lebih dari itu, menyembah ilah Ahura Mazda, agama yang didirikannya itu dualis. Jadi agamanya nggak monoteis ya, dualis. Jadi ada Tuhan yang melakukan yang baik-baik aja, nanti ada Lucifer yang melakukan jahat-jahat aja. Itu namanya dualis, bukan monoteis. Dengan kepercayaan kuat sebagai setan, suatu kuasa kejahatan, dan kepada malaikat, dikemukakan bahwa agama ini berpengaruh atas Yudaisme dalam 2 abad terakhir. Nah, ini yang tadi Bang Rosrum bilang. Dalam kitab Daniel dan tulisan-tulisan tertentu, apokrifa dan pseudogrifa, orang Majus dari timur yang katanya datang mengunjungi bayi Yesus di Matius 21. Kemungkinan adalah ahli-ahli perbintangan dengan hubungan kepercayaan Zoroaster. Ini dari Alkitab Sabda. Tapi kalau kita langsung ke primernya aja deh. Di sini ada, ini langsung dari Zarathustra. Kita baca kitab sucinya aja deh. Ini kitab sucinya Zoroaster. Ya. Kalau kita lihat, saya baca aja ya. I pray thee, O Mazda, with the uplifted and to thy. Bang Rosrum tolong bacain dong. Ini tulisannya apa Bang? Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus. Di kitab mana tuh Bang ada Holy Spirit nih Bang? Karesteng. Holy Ghost. Holy Ghost Bible. Ada di Bible berarti ya? Ya. Aduh. Nah, abis itu kalau kita lihat ini tetap dari Zarathustranya. Influence, ini bahasa Indonesianya. Pengaruh Zoroastrisme terhadap Yudaisme, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini nggak ada Islamnya di sini nih Bang. Ya, silakan. Ini saya rasa udah selesai sih di situ ya dari Holy Spirit tadi mestinya udah. Udah kelar. Makanya gini loh Bang Jibril, karena Siap. data saya punya data juga gitu kan. Siap. Di luar dari apa? Primer yaitu Quran, ya kan.
Nih, kalau saya baca ini Bang, ini coba nih, Majusi dalam Al-Quran Bang. Nih ya, nih Bang ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan. Ya, saudara, ya. Jadi di situ dibilang orang Majusi itu menyekutukan kiamat, Tuhan ya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Di sini Bang, di Quran aja dikutip Bang tentang Majusi, ya, Nasrani, Sabi'in, ya nih. Orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Iya, menyekutukan Allah. Artinya apa? Iya. Bahwa sebelum Islam ada, agama ini Dia tahu nggak sih dia lagi bunuh diri? Betul, betul. Bahkan betul. kita lihat Gini. nanti di Al-Baqarah, ya siapa orang Majusi itu? Nih, kita lihat nanti, coba saya baca lagi Bang ya. Lanjut Iya, selanjutnya. iya, Ini Bang. banyak nih Bang. Anda Sabar, menggali Bang, ya, bubur tenang. Bang. Aduh Bang, pelan-pelan. Pelan-pelan. Antara mereka pada sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Rasid Rida menafsirkan Allah telah menjadikan Majusi sebagai kelompok yang independen. Dan hadis mengatur perlakuan terhadap mereka seperti ahli kitab dalam hal berakhirnya pertempuran mereka dengan membayar jizyah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli kitab meskipun tidak ada tersisa dari mereka yang secara eksplisit disebutkan sebagai ahli kitab. Di sini katakan mereka ahli kitab Bang, tapi karena Islam benci, ya mereka masuk dalam Islam. Loh, itu narasi dari mana itu? Coba nih Bang, ahli kitab Bang. Majusi itu ahli kitab. Coba lihat Bang, ahli kitab dalam hal Ya, silakan Bang Zuma. Kayaknya itu malah justru ayat kita menjelaskan bahwa Iya. Allah mengutuk. Baik. Saya sederhana aja sih. Sederhana saja saya, saudara Kristen. Itu penjelasan, penafsiran, uraian, itu wajar-wajar saja, Bung. Tetapi kembali kepada sumber primer yang saya dengarkan dari tadi yang Anda sebutkan. Anda tidak akan pernah menemukan orang Saya belum Majusi. selesai ngomong kok sudah dipotong-potong. Ini gimana nih? Anda akan semakin malu nanti karena yang Anda jelaskan di situ justru orang-orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang Majus. Dengarkan aja saya Bang, Kalau sebentar ini. dipotong-potong saya turun ya. Habis ini Anda akan lari dia. Secepat kilat. Sebisa mungkin. Udah gemetar duluan. Jadi orang Majus ini tidak ada yang datang kemudian menyembah Nabi Muhammad seperti yang mereka ramalkan, seperti yang mereka tunggu. Itu tak ada. Tapi kalau kita lihat seperti yang ditunjukkan tadi, Matius 2 nomor 1 sampai nomor 4 atau nomor 3, di situ jelas sekali dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Apa yang kemudian orang-orang Majus ini katakan kepada orang yang ada di Bethlehem? Di mana Yesus, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa maksudnya data ini? Maksudnya data ini adalah orang-orang yang menyembah Yesus itu konsep keagamaannya sama seperti agama orang Majus. Kalau konsep agama Kristen itu sama dengan konsepnya orang Yahudi, maka yang datang kemudian ke Yudea, tanah Bethlehem, itu tidak akan mungkin orang Majus, tetapi orang Yahudi, dia akan datang. Mana raja kita yang lahir itu? Kami telah melihatnya di dalam kitab Tanak dan kami datang untuk menyembah dia. Maka penyembahan yang dilakukan orang Yahudi dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini berarti sama. Sayangnya berdasarkan data primer itu sendiri dari Bible, rupa-rupanya agama orang Majus itu sama persis dengan agama Kristen, menyembah Kristus. Ada ada Yahudi menyembah Yesus berdasarkan data di Bible? Tak ada. Ada orang Majus menyembah Yesus berdasarkan Bible? Ada. Hari ini Kristen menyembah Yesus? Iya. Sama nggak orang Majus dengan orang Kristen? Iya. Berarti Kristen ini adalah agama Majusi modern. Gitu aja, silakan. Silakan diambil alih kembali deh.
Oke, Eh, selamat Iya. sore, selamat sore. ayamnya dikendalikan, Bang. Ayamnya kesian. Itu tadi buku Zoroaster dibaca itu saya sudah kaget, Bang Jibril. Karena berarti itulah kalau dia hanya percaya Jibril. kepada Gini Alkitab. Jibril. Gini aja. Oi. Jibril. Iya. Jibril. Orang lagi ngomong loh bang, hargain dong. Gini aja Jibril. Sebentar, saya potong. Gini aja Jibril, Anda berani nggak lawan kiamat masalah data? Pagan, Kiamat saya itu kasih waktu DPO 5 menit. bang, saya nggak mau sama DPO kayak gitu. Enggak, kalau Anda berani silakan. Dia banyak Iya data. saya Silakan. takut, Berani saya nggak? takut ya. Sama DPO saya takut bang. Sama anjing aja saya takut. Apalagi sama abang Tuhan aja dimatiin, saya lebih takut lagi. Udah sama saya aja lah kiamat kapan, ayo offline tapi jangan online, ayo. Ayo, Nah kalau offline ayo, Ayo. Enggak ini Ayo, Bang offline. Rosrum, silakan Bang Rosrum lagi ngomong juga, jadi gue nggak enak. Silakan Bang Iya, Rosrum. tadi mengulang saya memberikan gambaran kepada teman-teman Kristen atau Katolik di bawah yang menyimak ya. Yang tadi disampaikan oleh Bang Christian tentang buku Zoroaster. Di kita di perpustakaan Katolik Kristen juga banyak buku tentang Zoroaster itu. Makanya tadi saya shock membaca itu. Karena apa? Di Bible sendiri kita yang tadi sudah saya kutip dan dikutip ulang oleh Bang Zuma terkait dengan kedatangan orang Majus, bahwa memang ada sebelumnya, bahwa sebelum Masehi itu sudah ada kaum-kaum seperti itu sampai dengan punya konsep membuat patung lembu emas dan segala macam tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya kekristenan kita itu terbawa oleh salah satu budaya-budaya atau pendapat atau ritual-ritual dari kaum-kaum Zoroaster tersebut. Itu sih yang ingin saya jelaskan. Saya sebenarnya ingin memberhentikan karena kalau enggak itu nanti balik. Sedangkan di kita aja itu perlu direvisi itu kedatangan Majus ketemu Yesus itu gitu loh. Nanti Nggak, Dan dan sekarang konsep Zoroaster pendeta tadi putih saya berubah. udah tunjukin Zoroaster itu ada pendetanya. Habis itu dia nggak monoteis pure, dia dualism. Habis itu dia nggak ada larangan makan. Habis itu kitab sucinya Tuhannya 3, ada Holy Spirit. Mestinya di situ udah tahu sih bang. Maksudnya akuilah. Mau gimana? Tapi Bang Rostum izin Bang Jibril ya. Kalau Abang menyampaikan, Bapak Pastor menyampaikan bahwa itu harus perlu direvisi oleh dari pihak Kristen atau Katolik, justru itu membuktikan pernyataan-pernyataan apologet Muslim selama ini yang menyatakan bahwa kitab Bapak itu bukan kitab suci karena revisi. Yang merevisi justru manusia bukan Tuhan. Itu lebih rancu lagi tuh Pak Rostum. Itu membuktikan bahwa kitab Bapak itu tidak otentik sebagai firman Tuhan, tetapi kitab revisi. Kira-kira gimana tanggapannya Pak Rostum? Ya, ya memang ada beberapa kita mengalami revisi ya. Dan kita memang ketinggalan jauh dari bahasa asli karena bahasa asli itu yang memiliki adalah teman-teman dari Katolik dan itu tidak bisa asal dikopi diperbanyak ya, itu hanya rohaniwan yang khusus gitu. Ya kami mengakui memang itu kalau dari sisi akademisi ada beberapa hal yang ada catatan-catatan yang memang itu ada penambahan dan pengurangan, kemudian ada pembaharuan bahasa. Jadi gitu berdasarkan konteksnya itu pembaruan bahasa. Itu kami mengakui di akademis itu kami mengakui akan hal itu. Makanya kami kalau di akademis itu menyebutnya adalah buku karangan siapa, ditulis oleh siapa, ini pengaruhnya apa, kayak begitu-begitu Bang. Jadi Oke. dengan tidak Terima mengurangi kasih. rasa hormat. Siap, Ya, Bang silakan. Rostrum. Ya, nanti lanjut ya. Terima kasih ya untuk moderator. Silakan bantu naikkan teman-teman Kristen yang pasti yang siap mental ya. Jangan baru dengar suara Gurunda udah tiba-tiba langsung ciut turun gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen. Ada 2 slot untuk teman-teman Kristen untuk berdiskusi baik-baik dengan Gurunda. Silakan, Bang Rostum tadi apa? Sedikit lagi. Ya, itu tadi langsung saya sebenarnya mau menyampaikan ya contoh yang jadi pembahasan di 5-6 tahun terakhir tentang pertemuan orang Majus melihat bintang di timur dan bertemu dengan bayi Yesus. Itu menjadi
koreksi hangat sampai dengan sekarang, dan ini sudah tahun ke-6. Cuma saya nggak mau nyebut di sini. Tapi kalau teman-teman Kristen mau, kita buka. Kalau perlu kita bisa chatting atau kita bisa bikin yang tertutup untuk internal Kristen gitu. Itu membuktikan, dan ini teman-teman di bawah Kristen bisa cross check kan. Betul nggak ada perubahan khotbah di hari Minggu terkait dengan Natal? Pasti ada. Ya, 15-20 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Itu aja clue-nya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ada yang baru naik, Drak? Dari Jumatan apa mingguan? Oh, jauh dari perangkat kayaknya.